Di tengah perkembangan zaman yang kuat, dipengaruhi dengan budaya luar, generasi muda saat ini ikut larut di dalamnya, bahkan cenderung melupakan budaya sebagai jati diri. Tidak hanya bahasa ibu yang hampir tidak dapat diucapkan saat interaksi dalam keluarga, budaya menyangkut adat istiadat lainnya bahkan hampir tergerus. Di Timika, sejumlah sanggar tari hadir melibatkan generasi muda Papua, mencintai budaya lewat gerak dan tari, dipadu-padankan dengan alunan musik khas Papua. Gerak dalam tari melukiskan tentang keindahan alam dan kehidupan masyarakatnya. Billy Yoku, pelatih sanggar tari Siklop sebagai salah satu anak muda Papua yang prihatin dengan kondisi ini, menyampaikan, sanggar tari Siklop hadir melatih generasi Papua untuk mencintai budayanya, sekaligus menyiapkan penerusnya dalam mengembangkan tarian Papua. Untuk jenis tarian Papua, hampir semua diajarkan kepada anak didiknya. Ia mengaku tidak ada bantuan dari sisi anggaran sebagai uang pembinaan, namun sering dilibatkan dalam beberapa event yang dilakukan oleh Pemda Mimika. Ia pun berharap ada event atau festival budaya yang dilakukan Pemda dan swasta, agar budaya Papua tetap lestari dan anak-anak Papua dapat melibatkan diri dengan kegiatan positif. Kalau dalam sanggar Siklop saya, yang saya sering kasih latihan ke anak-anak muda atau anak-anak sekolah, mungkin tarian yang saya bawa di dalam sanggar ini untuk ajarkan mereka tuh ada tarian, memang tarian Papua, tapi di situ saya ada kasih kolaborasi dia, ada seka, ada mungkin masuk dalam dancer, tentang Yosim Pancar, pokoknya semua tarian dari gerakan dari mana saja saya kasih ajar ke generasi-generasi dalam sanggar saya ini yang sebagai penerus untuk mengangkat budaya ini, biar jangan budaya dia tinggal diam dan mati di situ saja. Iya, harus dikembangkan sih. Kalau untuk dari sanggar saya, mungkin dari pemerintah kayaknya tidak ada sih. Kami dari sanggar, kami dari keluarga, kami sponsor sendiri, kami dari sanggar bergerak sendiri. Kalau untuk sampai ke pemerintah kemana, itu kami tidak sama sekali tidak dibantu, ya tidak dibiayai. Tapi dilibatkan? Iya, kecuali kalau macam ada acara-acara bagaimana tentang dari 17-an atau dari acara-acara pembukaan apa atau festival, itu yang mendorong kami untuk ikut-ikut acara tersebut. Dari saya sendiri pribadi, untuk mewakili sanggar Siklop, mungkin dari pemerintah mungkin bisa lihat kami, mungkin bisa mengangkat anak-anak muda yang mencintai budaya mereka, biar kita punya budaya Papua tersebut ini tidak akan mati di situ saja. Mungkin ada generasi-generasi selanjutnya yang bisa untuk angkat budaya Papua kita ini terus tetap berkembang, terus tidak mati di situ saja. Senada Agustinus Tenawe, sebagai pelatih tarian seka Sanggar PTKO, mengatakan, sejak berdiri di tahun 2014, ratusan anak-anak muda Papua bergabung di Sanggar PTKO. Tampilan tarian dikemas khusus menampilkan budaya asli Papua, tanpa campuran tari kontemporer. Menurutnya, lewat tarian, generasi muda Papua dapat mengenal budayanya. Meski tidak mendapatkan bantuan anggaran, Agus, sapaan akrabnya, menyampaikan, Sanggar PTKO sering dilibatkan di sejumlah event yang diselenggarakan oleh Pemda Mimika dan swasta. Kalau berbicara soal kami punya sanggar, kami berdiri itu di antara 2014 masuk 2015. Nah, kami di sini punya pendirian yang kami bangun khususnya untuk kami. Itu awalnya itu tujuan kami itu karena kami melihat situasi dan kondisi mulai dari perkembangan zaman ini, banyak kita generasi itu yang keluar, artinya lebih cenderung mengejar budaya literasi atau budaya luar dibandingkan kami punya budaya asli Papua ini sendiri. Jadi kami punya niat dan tujuan kami membuat sanggar ini, membuat satu sanggar seni tari ini untuk mengakomodir kita punya generasi mulai dari dasar, menengah sampai ke atas. Mereka paling tidak tuh harus tahu tentang kita punya budaya Papua. Begitu, karena
Kalau tidak adanya kami tidak buat hal kayak begini, maka kedepannya itu kita punya generasi ini tidak akan tahu. Kita boleh bilang oke lah kita hitam kulit, keriting rambut sesuai dengan karakter orang Papua, tapi kalau budaya kita tidak tahu sama saja. Nah, siapa lagi kalau bukan kita orang? Jadi di sini khusus kita kasih tarian Papua, tidak ada namanya kita mau orang bilang kontemporer apa tidak. Kita khusus. Jadi bagi saudara-saudara atau adik-adik yang ingin tahu tentang budaya Papua, kami Sanggar Seni Peteko buka. Kami siap. Kami juga sudah pernah ikut kegiatan. Kami pernah tampil di Bali tahun 2016. Kalau dari mata pemerintah, puji Tuhan, selama ini ya kami tidak tapi mungkin jalan Tuhan seperti itu rezekinya kami. Biasanya kalau macam ada penjemputan, ya mereka komunikasi datang ke sini, minta untuk kami persiapkan penari. Seperti waktu itu KPU punya juga, mereka panggil. Nah, kemudian dari Lanut dan juga kegiatan Midek di Timika kemarin, kami juga yang juara, mereka butuh 100 penari. Kami pada dasarnya itu kami tidak mematok bahwa kami yang harus di sini, kami yang harus ini, tidak. Begitu. Kalau memang itu mereka yang datang untuk ini, dan mereka yang melihat. Begitu. Kami cuma tahu jalankan sesuai dengan budaya kami saja. Begitu. Ecimsen Restu Andri melaporkan.